tubuh manusia diorganize oleh otak yang merupakan komputer terhebat. Sekaligus rapuh pasti. Pikiran kita menciptakan sinyal kimiawi yang akan direspon oleh tubuh kita. Kalau kita sedih, tubuh meresponnya. Jadi seluruh organ tubuh kita dirancang untuk menjaga kestabilan. Tapi kalau pikiran nggak menjaga kestabilannya, dia menjadi pemerintah yang memerintahkan kepada bagian-bagian dirinya untuk apa? Kamu nggak usah stabil ya, aku aja nggak stabil kok. Gitu. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Wayan Mustika. Aduh, Pak Wayan, terima kasih. Ini sekali lagi enak banget rumahnya Pak Wayan. Nyaman asli. Dan ini perdana juga nih Pak Wayan untuk syuting di luar studio nih. Dan ini di rumah Pak Wayan. Oke Pak Wayan, kita melanjutkan pembahasan tentang tubuh Pak Wayan yang menarik sekali. Di beberapa pertemuan kemarin kita udah bahas tentang betapa jangan main-main sama tubuh gitu ya. Bahwa ini tuh wah dahsyat lah. Dan mungkin penting disadari keajaiban ya, kadang-kadang kita ngomong keajaiban dunia 1, 2 tapi lupa bahwa ini adalah keajaiban. Pertanyaannya Pak Wayan, mungkin ini agak paradoks ya, bahwa ini adalah ajaib, suatu mesin atau teknologi yang terdahsyat di semesta, tetapi juga tubuh tuh fragile Pak Wayan, dia rapuh gitu. Nah, antara ajaib dan rapuh ini gimana perspektif Pak Wayan? Bedakan mobil-mobil dulu sama sekarang. Kalau dulu mobilnya mati, itu masih bisa didorong dan hidup. Kalau sekarang mobil-mobil yang pakai elektronik, kemudian pakai kecerdasan AI di dalam, itu kan kalau mati ya mati aja. Betul nggak? Karena computerized. Nah, bayangkan tubuh kita, di sini di bagian kepalanya itu ada komputer seluas, setara dengan komputer seluas lapangan sepak bola. Atau setinggi gedung bertingkat, atau cray superkomputer itu. Bayangkan. Tubuh manusia diorganize oleh otak yang merupakan komputer terhebat. Canggih, sekaligus rapuh pasti. Seperti mobil tadi itu, mobil yang itu. Nah, rapuhnya gimana? Karena salah pencet sedikit, itu bisa kemana-mana itu efeknya. Nah, karena sangat-sangat terkoneksi satu sama lain, makanya dia bisa menciptakan sesuatu yang sangat rapuh. Misalnya, kalau kita stres, asam lambung meningkat. Kalau asam lambung meningkat, orang jadi stres. Nah ini, yang mana duluan? Dia selalu menciptakan lingkaran setan kayak gitu kan, Bu? Iya. Nggak bisa tidur, tubuh gelisah. Kalau tubuh gelisah, kita nggak bisa tidur. Bolak-balik seperti itu. Jadi, kenapa dia bisa bolak-balik? Karena dari 37 atau lebih, atau 37 atau 40 triliun sel, itu dia terkonek satu sama lain. Terkonek secara simpatis dan parasimpatis. Terkonek secara kabel dan bluetooth. Ada bluetooth di dalam tubuh kita, ada nirkabel. Sehingga mereka itu saling mengirim sinyal-sinyal kimiawi. Dan karena dia mengirim sinyal kimiawi dan sangat-sangat rapuh. Dan pikiran kita menciptakan sinyal kimiawi yang akan direspon oleh tubuh kita. Kalau kita sedih, tubuh meresponnya. Kalau kita sedih, kita merasa ada ancaman dalam hidup kita, dia merespon. Bayangkan aja nih, contoh Kang Abu ya. Begitu kita merasa sesuatu mengancam diri kita, kehilangan pacar, kehilangan harta, kehilangan tata, kita anggap mengancam diri kita. Apa yang kemudian terjadi? Kelenjar di atas ginjal kita yang disebut kelenjar adrenal, ada itu ada yang di atas, itu segera memproduksi kortisol. Kortisol diproduksi untuk apa? Untuk memecah cadangan gula, cadangan lemak, untuk jadi energi. Buat apa? Buat fight or flight. Kortisol tuh memecah untuk energi berarti? Energi. Dia bagus fungsinya. Ya, jadi akhirnya apa? Dia akan memecah energi gula dalam otot kita untuk meningkatkan gula darah. Ya, kalau gula darah meningkat, efeknya apa? Jadi kencing manis. Jadi orang stres bisa kencing manis. Gitu. Karena apa? Karena kortisolnya meningkat untuk memecah cadangan-cadangan energi berupa gula, berupa lemak, berupa gula otot disiapkan lagi, dibongkar lagi sama dia gitu. Nah, tapi begitu kita menganggap itu bukan ancaman, kortisol menurun. Kortisol menurun karena kita dianggap tidak perlu kewaspadaan apa-apa lagi. Makanya orang tenang itu hidupnya bagus, hidupnya bahagia. Karena apa? Tubuhnya tidak dibanjiri oleh hormon-hormon kortisol yang macam-macam efeknya, jantung berdebar. Nah, kalau orang jantungnya berdebar, dia jadi bersemangat, tidurnya gimana coba? Itu sama aja kita minum kopi dari luar. Minum kopi, jantung berdebar, nggak bisa tidur. Jadi kalau orang stres,
jantungnya berdebar karena kortisol meningkatkan pemecahan gula menjadi energi yang harus diputar kemana-mana. Jadi energi kita full. Kalau energi kita full kan nggak bisa tidur jadinya. Iya. Tapi Pak Wayan, berarti kan tubuh kita ini pabrik kimia ya? Iya. Dalam tanda petik ya. Pabrik kimia yang dia akan mengeluarkan semua chemistry itu gitu. Nah, berarti kalau tadi kita bicara rapuh, sebenarnya yang rapuh tuh mungkin antara pikiran, perasaan, dan emosi kali ya. Betul. Karena kan tadi Pak Wayan bilang, kalau lagi tadi kayak diputus pacar, kehilangan, si adrenal tadi ngeluarin kortisol, berarti kan kerapuhan itu bukan si tubuhnya, tetapi kalau pakai bahasa softwarenya, mungkin softwarenya ya. Betul. Gimana tuh Pak? Nah, karena pikiran kita itu kan si apotekernya. Oke. Nah, ini asisten apoteker. Kamu produksi ini ya. Kamu makanya tubuh kita ini mungkin disebutnya di alkemis ya, di ahli kimia. Alkemis, yes. Jadi si bos ini memerintahin apa si apoteker? Kondisi begini kamu ciptakan adrenalin ya. Kita mau lari dari kenyataan gitu misalnya. Kamu ciptakan adrenalin, maka kelenjar adrenal itu menciptakan adrenalin gitu. Adrenalin kemudian yang terjadi apa? Napas kita memburu, jantung kita berdetak kencang, lalu asam lambung disuruh meningkat. Kamu siap-siap ya, kita akan kalau ada makanan masuk kita bongkar. Makanya orang stres juga apa? Banyak makan. Bener. Ya. Iya. Banyak makan, apalagi yang paling suka dimakan coklat. Manis Pak ya. Karena manis mempunyai efek membuat dia bahagia. Kalau dia bahagia, maka serotonin meningkat. Serotonin meningkat, bagus, dia bisa menekan efek stresnya tadi. Tapi sayangnya gula yang dimakan, yang menimbulkan rasa bahagia, akhirnya justru menimbulkan efek bahaya pada tubuh karena gula darah meningkat. Jadi benar-benar ini. Jadi hati-hati di dunia kimia di dalam tubuh kita tuh benar-benar ya namanya. Kalau lab itu kan tempat yang paling aman untuk campur-campur zat kimia. Iya. Tapi paling bahaya juga kan? Betul. Salah campur meledak. Meledak gitu. Iya benar. Kalau reaktor nuklir kan katanya sebuah tempat yang paling aman untuk mereaksikan nuklir. Tapi begitu dia bocor, apa yang terjadi? Hancur. Betul nggak? Benar. Walaupun nggak terjadi ledakan. Benar. Contoh nih, lambung kita dirancang oleh semesta untuk bisa menahan, bekerja sama dengan asam lambung, hidroklorida, HCl, yang merupakan air keras itu, yang dipakai untuk melelehkan keramik gitu. Kalau lambung kita bocor, bahaya nih Kak. Lambung bocor, asam lambung masuk ke dalam organ lain di dalam rongga abdomen, rongga perut kita, hancur itu barang-barang lain itu. Makanya kalau orang sampai asam lambungnya meningkat, kemudian sampai kronis, sampai terjadi kebocoran, bahkan keluar, makanya orang asam lambung kok bisa mati mendadak. Itu karena kehancuran organ-organ lain oleh asam lambung. Jangankan masuk ke sana kan, keluar ke sini aja, ke atas saja, yang kita sebut apa tadi reflux. Itu kan bisa batuk-batuk kering kita tuh. Iya. Hati-hati dengan asam lambung kita. Hati-hati dengan zat kimia yang diproduksi oleh lambung kita. Iya. Saya jadi ngerti kalimat yang sederhana diulang-ulang Pak Wayan, bahwa pertama, sehat itu mahal. Yang kedua, sehat itu perlu disyukuri gitu. Maksudnya gini, alah kamu udah sehat aja syukuri dulu deh. Ternyata ya maksudnya kalau kita ngerti mekanisme ini gitu ya Pak Wayan, bahwa kata-kata sehat ini menjadi sesuatu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah balance antara rapuh sama kekuatan tadi Pak Wayan. Kita bicara sehat lah. Apa sih langkahnya Pak Wayan? Ya, pertama yang namanya sehat itu kan tentu kita berusaha untuk menjaga dia berada dalam kondisi hemostasis. Ya, jadi kita bantu hemodinamiknya, proses bagaimana dia akan dikendalikan tetap berjalan seimbang. Karena dalam segala hal kunci hidup adalah keseimbangan. Homeostasis, keseimbangan tadi gitu ya. Banyak yang bilang bahwa kortisol itu hormon stres. Walaupun demikian kita butuh dia. Kalau kita nggak punya stres, kita nggak bergerak. Setuju. Kalau kita nggak stres, kita nggak bergerak. Benar. Ya, karena stres muncul dari reaksi ego kita yang fight or flight. Kalau kita nggak punya reaksi ego fight or flight, udah tahu harimau yang datang, kita nggak flight. Mati kita. Salah tempat ya. Harimau datang meditasi. Gitu. Udah tahu. Halo. Jadi kita harus tahu kapan. Nah, ini juga harus tahu. Bukan hanya tubuh yang kita harus tetap jaga. Tubuh kita itu kan diajarkan oleh tubuh kita ya. Dia menjaga keseimbangannya. Kalau cairan darah terlalu banyak, dia keluarkan melalui air kencing.
kan urin. Produksi urin meningkat kalau kita minum banyak. Karena darah nggak boleh terlalu encer. Kalau darah terlalu kental, maka ginjal akan menarik cairan di luar. Di luar pembuluh darah ditarik lagi masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam pembuluh darah kita. Jadi dia dengan sendirinya menjaga keseimbangan itu. Jantung juga menjaga keseimbangan kita. Kalau dia merasa ini aliran darah nggak bagus, saya harus berdenyut lebih kencang, dia lebih kencang. Jadi seluruh organ tubuh kita dirancang untuk menjaga kestabilan. Tapi kalau pikiran nggak menjaga kestabilannya, dia menjadi pemerintah yang memerintahkan kepada bagian-bagian dirinya untuk apa? Kamu nggak usah stabil ya, aku aja nggak stabil kok. Wah, kacau. Inilah kunci dari semua kalau kita bicara tentang balance ya, poin. Seimbang yin yang lah gitu ya bahasanya. Karena semua terjadi ternyata bukan dari faktor eksternal, tetapi dari dalam diri kita. Betul. Gitu ya. Oke, Pak Wayan. Terima kasih Pak. Ini menyadarkan ya, menyadarkan, mengingatkan bahwa ini tuh, mahal banget dalam satu literatur. Ada yang nyebut 40 triliun, 50 triliun sel, 1,4 volt setiap selnya. Ini sesuatu yang luar biasa, yang penting untuk kita rawat. Dan yang paling terpenting lagi adalah kenalilah dirimu. Terima kasih.